Halo Sob, kembali sama Molly di sini. Saya tiba-tiba lupa mau ngomong apa. Ya, jadi kita akan melakukan video unboxing yang sebenarnya kita tuh selama ini kan beberapa tahun, khususnya tahun 2020 kita memang sedikit melakukan perubahan, yaitu kita pengen coba nge-push Sobat HP untuk coba cover smartphone yang sebelumnya biasanya tidak terjangkau sama kita. Tapi kita saat ini ingin kembali ke fitrah kita. Mumpung bulan Ramadan, kita akan kembali ke fitrah kita sebagai pengulas smartphone kere. Jadi ini adalah smartphone kere versi Samsung, yaitu Samsung Galaxy A01. Sebenarnya bukan smartphone kere sih, tapi ini smartphone yang dijual dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 1 juta, 1,5 juta kalau nggak salah nih. Ntar Sobat Irwan akan menuliskannya harganya ya. Iya, editor mah enak jadi editor. Jadi kita akan ngebahas ini dan kita akan coba bahwa smartphone 1,5 jutanya Samsung sekarang tuh layak dibeli nggak sih gitu ya. Mungkin premisnya seperti itu. Jadi kita akan coba buka unboxing dulu. Sebelumnya dia ini seperti yang Mamang MKBHD bilang, sebenarnya saya cukup setuju bahwa sekarang itu, atau khususnya tahun-tahun 2018 sampai sekarang, bahwa smartphone terjangkau itu tuh udah berubah dia. Biasanya smartphone terjangkau tuh waduh kagak bener dah. Apalagi zaman-zaman saya pertama kali mulai nge-YouTube, waduh makjang. Ada aja gitu, ada smartphone tanpa GPU lah, buset. Main Angry Birds aja nge-lag, waduh. Sekarang mah udah lebih ini ya, lebih menyenangkan smartphone-nya. Dan pertama kita dikasih perdananya Telkomsel. Terus juga di sini masih ada di bagian bawahnya packaging Samsung untuk seri A atau seri yang terjangkau ini memang cukup unik. Dia tuh box tanpa tutup ya. Tutupnya kan biasanya dibuka ke atas, tapi ini tutupnya tuh di slide gitu ya. Kayak bungkus kardus doang. Tapi nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Untuk isi dalam boxnya kita dapat kayaknya kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat casing. Di sini isinya itu adalah hanya buku quick start guide saja. Terus ada email, stiker email, ada HP-nya, dan ada kotak tersembunyi sih sebenarnya, biasanya earphone, tapi ini nggak dikasih earphone juga. Dan ada kabel data micro USB, ingat ini masih pakai micro USB, dan juga masih kepala charger 5 volt 1 ampere. Jadi memang sederhana banget ya smartphone 1 jutaan yang satu ini. Tapi kita akan lihat sebenarnya oke nggak sih? Dia punya SoC di sini terlihat octa-core. Dia sebenarnya Snapdragon 439 dengan RAM-nya 2 GB dengan memori internal 16 GB. Jadi memang cukup minimalis, tapi ada satu hal yang langsung saya notice adalah dari desainnya. Kayaknya buat HP 1 jutaan ini oke deh. Karena bagian belakangnya ini bukan bagian belakang yang, tahu nggak sih HP 1 jutaan tuh gimana sih bagian belakangnya ada glossy, plastik banget. Ini masih plastik tapi dia ngasih finishing tuh doff ya. Ngasih finishingnya tuh enak ya. Dan ukurannya juga mungil, enak dipegang. Untuk layarnya dia pakai layar 720p, tulisannya sih TFT, tapi jangan kabur dulu. Jangan di skip dulu ya, malah kabur kasih tahu TFT. Enggak, ini pakai panel PLS. Jadi ini sama halnya ketika waktu itu kita ribut-ribut masalah Samsung Galaxy M20 apa M10 ya waktu itu ya. Lupa ya, tertulis TFT tuh orang-orang wah tapi layarnya TFT bang gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk Samsung dia tuh ada tipe panelnya itu PLS, itu sebenarnya setara sama IPS, tapi IPS biasanya dipakai sama LG. Tapi kalau Samsung ya dia pakainya PLS. Kayaknya soal paten gitu deh, tapi ya udahlah ya. Dan ini terlihat oke, 720p IPS. Viewing angle juga nggak hancur lebur kalau di samping-sampingin, dimana itu merupakan satu hal yang esensial menurut saya untuk smartphone 2020. Kalau ada smartphone yang masih pakai TFT terus dimiringin mukanya jadi hitam gitu ya, layar jadi hitam menghilang warnanya, ya itu lebih baik jangan dibeli lagi.
karena itu sudah teknologi lama, layaknya kita menonton TV dengan TV tabung lah, pokoknya seperti itulah ya. Di sini ada pola pengenalan wajah, pin, dan kelihatan di sini nggak ada fingerprint sensor. Dimana kalau sekarang kalau saya rasain, mungkin karena pandemi ini ya, fingerprint sensor itu lebih penting daripada face unlock. Capek banget coy pakai iPhone. Mana-mana ya buka pin lagi gua. Atau kita buka tapi kan resiko terpapar virus ya. Jadinya ya pakai itu. Makanya saya pakai smartphone Android yang ada fingerprint sensornya, jadi enak banget sekarang. Kalau keluar daripada pakai iPhone yang harus pakai face unlock. Kayak itu sengaja deh iPhone SE itu keluar gara-gara itu deh. Iya ntar gue beli, sabar. iPhone SE. Yang ini dulu ya. Masih nunggu barangnya. Ya ini dia tampilannya. Tampilannya sederhana sih Kak Samsung, dimana One UI menurut saya sudah oke. Sudah oke. Karena sebelumnya kita selalu mengeluh sama hampir semua user interface. Xiaomi duluan yang nggak kita keluhkan karena MIUI-nya ngasih sisi lain, yaitu ketahanan baterai. Terus juga akhirnya Zen UI berubah jadi One UI, di mana One UI memiliki beberapa update sampai akhirnya oke. Dan sekarang sudah cukup nyaman pakai ini. Waktu itu juga pernah pakai Samsung Galaxy S10i. Itu enak banget pakai user interface-nya, dan sekarang juga sobat bisa lihat ya. Ini terlihat sangat minimalis. Untuk kameranya, untungnya di bagian belakang ini kita dikasih 2 buah kamera. Maksudnya biasanya kan HP nggak mahal itu yang ngasih ya seadanya aja kan. Tapi kita masih dikasih dual kamera. Yang pertama kameranya 13 megapiksel, yang kedua itu depth sensing 2 megapiksel. Dimana hal itu menurut saya hal penting, hal esensial untuk saat ini. Kita lihat aja hasil kameranya. Ini mainannya di sini ya. Kita coba foto. 1, 2. Iya, buset tuh rame amat ini. Anima. Jegreknya buak. Ya, hasilnya sobat bisa lihat. Kalau saya lihat di sini sih detailnya kelihatan loh detail-detail kalau si ini debu. Lumayan juga. Saya tidak expect soalnya, tapi ya memang terlihat ada beberapa soft di beberapa bagian, tapi detail cukup ketangkep untuk foto makro kayak tadi. Dan dia itu ada foto, ini dia fungsi kamera belakang ini dia punya depth sensing atau focus live kalau Samsung bilang ya. Omir sini. Jadi foto. Oke, baik. Kamu tahu kan kamu membelakangi kamera? Oke dah, sana. Males banget. Hasilnya seperti ini. Wow, jelek sekali. Bukan hasil fotonya. Jangan. Saya ngundang dari awal. Enggak. Hasilnya lumayan. Hasilnya lumayan. Ya, fokus live-nya mungkin agak terlalu dekat, tapi detailnya cukup oke sih. Dan kamera depannya juga ada di sini, dan kamera depannya ada fokus live loh, walaupun satu buat bisi, tapi biasanya kalau kayak gini dia tuh software ya. Saya akan foto dulu baru ngomong lagi. Ya, hasilnya sobat bisa lihat ya, dari bagian rambut saya yang agak hilang, but it's okay. Mungkin di beberapa dengan sedikit latihan dengan kontras ya di background dengan foreground yang agak beda warnanya, tentu pasti akan lebih oke, karena ini bagian belakang kita kan abu-abu ya. Jadinya kena rambut yang sudah mulai beruban ini jadi agak saru gitu. Tapi itu dia hasil fotonya. Untuk apa lagi yang bisa saya kasih tahu ya, dia itu pakai tadi saya udah bilang micro USB sebagai pengingat aja, dia masih pakai micro USB. Terus juga kameranya lumayan, dan baterainya itu kalau nggak salah 3000 mAh deh. Dia baterainya ngepas, tapi saya nggak tahu ya, karena Snapdragon ini 439 ini termasuk yang hemat daya gitu. Beberapa kali pakai Snapdragon itu dengan baterai yang agak terbatas, itu tuh seharian tuh ya capek sebenarnya. Dan ini tuh masih bisa dipakai buat main game, mau main PUBG masih oke, walaupun ya bukan settingan tertinggi, tapi masih bisa dipakai main PUBG, Mobile Legends. Jadi kayaknya untuk 1,5 juta sekarang tuh udah hampir bisa dipakai buat
bersosialisasi dengan teman sebaya gitu setidaknya. Ya mungkin nggak bisa kayak smartphone flagship dengan kamera bagus yang bagaimana dengan tele yang lain-lain, tapi sekarang sudah lebih manusiawi daripada beberapa tahun yang lalu. Dengan harga segini, ya sobat mungkin langsung nilai aja sendiri ya dengan harga segitu, spesifikasi yang kayak gini oke apa enggak. Tapi nanti kita akan bikin video ulasannya lebih lanjut sih. Ini tuh masih oke nggak sih? Atau mungkin judulnya apa ya? Oke nggak smartphone 1,5 jutaan sekarang gitu. Kalau menurut saya HP di bawah 1 juta ya mendingan udah nggak ada aja. Tapi sobat udah lihat kan beberapa tahun ini memang beberapa kali ini nggak ada smartphone Android dengan harga 1 jutaan ke bawah gitu. Udah nggak banyak pilihan yang beda sama beberapa tahun lalu. Kita punya Nexian, Evercost, apalah yang Android One dan segala macam gitu. Tapi sekarang zaman udah berubah. Kita yang paling murahnya disediakan di harga 1 jutaan, 1,5, 1,2, 1,3 di atas sejuta. Apakah sudah saatnya smartphone segitu sudah hilang juga? Nanti akan saya bahas. Oke, di sini dengan Moldy, kita ketemu lagi di video Di sini dengan Moldy, kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Mau lihat?